Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya Khairunisa Az-Zahra. Di pertemuan kelima ini saya akan membahas terkait dengan materi pelaporan dan pengungkapan keuangan. Rekan-rekan semua, di dalam materi ini terdapat 3 sub-pembahasan. Yang pertama ada identifikasi pengungkapan dan pelaporan. Yang kedua jenis-jenis pengungkapan. Yang ketiga jenis pengungkapan tambahan. Oke. Nah, teman-teman, perkembangan pengungkapan dalam sebuah pelaporan keuangan sebetulnya mengikuti kepada sistem perkembangan akuntansi di dalam negara tersebut. Nah, baik, Ibu akan bahas dulu apa sih itu yang dimaksud dengan pelaporan keuangan. Sebetulnya sih pelaporan keuangan Ibu rasa juga kalian sudah familiar dengan sebutan tersebut. Oke. Pelaporan keuangan merupakan informasi yang menghubungkan komunikasi entitas bisnis dengan investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Artinya apa? Bahwa pelaporan keuangan itu sangat betul, dia memberikan laporan tersebut memberikan informasi dari si emiten ataupun perusahaan kepada stakeholder ataupun para pemangku kepentingan. Tadi contohnya bisa investor, kreditor, untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau si investor biasanya sih memerlukan pelaporan keuangan itu untuk mengambil sebuah keputusan antara membeli atau menjual atau bahkan menahan si sahamnya tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya ada pengungkapan. Di pengungkapan ataupun di klosur, pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti menyampaikan atau release information. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Nah, sebetulnya teman-teman semua bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari si pelaporan keuangan. Nah, kenapa sih? Tujuannya apa sih dilakukannya pengungkapan? Jadi di dalam sebuah laporan keuangan semakin pengungkapan ataupun informasinya semakin lengkap, itu akan menambah sebagai kredibilitas si laporan keuangan tersebut. Jadi ini sangat menambah value buat si perusahaan. Tentunya karena investor biasanya memerlukan informasi yang sangat lengkap. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, jenis-jenis pengungkapan itu ternyata ada 2 jenis. Yang pertama jenis pengungkapan wajib, yang kedua jenis pengungkapan sukarela. Jenis pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Tentunya berbicara pelaporan keuangan tentu ini beracuan kepada standar akuntansinya yang ada di negara tersebut. Nah, kalau di kita di Indonesia sendiri, biasanya apa sih pengungkapan wajib yang ada di dalam pelaporan keuangan? Biasanya yang wajib dilaporkan di dalam pelaporan keuangan ada 5 ya, yang kita ketahui. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, perubahan ekuitas, terus yang keempat ada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, teman-teman, selanjutnya di pengungkapan sukarela itu yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Jadi yang ada di laporan keuangan di luar pengungkapan wajib itu termasuk ke dalam pengungkapan sukarela. Ini. Nah, ini biasanya pihak manajemen akan memberikan laporan sukarela. Itu tujuannya tadi untuk menambah value bagi si para pengguna si informasi tersebut. Nah, pengungkapan sukarela ini bisa juga berbentuk informasi progresif. Informasi progresif di sini adalah pertimbangan
tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Nah, informasi progresif ini biasanya meliputi memproyeksikan atau memperkirakan laporan untuk masa yang akan datang. Biasanya laporan apa saja sih? Bisa laporan laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal keuangan lainnya. Yang kedua, ada kinerja dan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, membuat sasaran program manajemen di masa depan. Ya, contohnya kalau kita lihat studi kasusnya di Bursa Efek Tokyo, itu meminta kepada perusahaan yang tercatat untuk menyediakan ramalan penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua ada segmen, pengungkapan segmen. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan, bagian perusahaan di sini baik dari segmen produk maupun area distribusi produk lainnya. Nah, biasanya di dalam standar pelaporan keuangan internasional ataupun IFRS juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, ini ada pengungkapan tanggung jawab sosial. Nah, saat ini sebetulnya banyak perusahaan dituntut ataupun sebaiknya untuk menunjuk rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bisa karyawan, pelanggan, pemasok, ataupun lingkungan di sekitarnya. Nah, teman-teman, tujuannya dari adanya pengungkapan, jadi semakin pengungkapan itu semakin lengkap ataupun full disclosure, itu tentu akan memberikan informasi bagi ataupun kepada si pengguna informasi tersebut. Contohnya tadi investor ataupun stakeholder yang lainnya. Guna apa? Guna dalam pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap ini akan meminimalisir adanya asimetri informasi yang sering terjadi di pasar modal ataupun informasi-informasi yang tidak sesuai di pasar modal. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sekian dari Ibu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.